bertiup ke arah sang penghidupan, menikmati panorama di pagi hari, merasakan sejuknya alam yang damai. Liku-liku kehidupan mengukir sejarah. Kini saatnya berpotret diri. Potensi diri adalah harta berharga. Berkreativitaslah, gapai tujuanmu. Teruslah berjuang, menabur kesederhanaan, kerendahan hati, dan cinta kasih untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Hai guys, hari ini aku berada di Gria Pangudi Utami. Kalian tahu nggak Gria Pangudi Utami itu apa? Gria Pangudi Utami adalah rumah postulat Putri Kasih Indonesia. Kalian penasaran? Yuk ikutin aku. Kita pakai masker dulu ya guys. Dari tadi kan kita sudah keliling bersama. Saya tuh ingin tahu suster namanya siapa. Lalu suster ini berasal dari paroki mana, suster? Dan sudah berapa tahun menjadi seorang Putri Kasih Indonesia? Dan suka dukanya menjadi seorang suster itu apa, suster? Nama saya Suster Imelda Sukapti. Saya dari paroki Santa Maria Blitar, tapi stasiunnya Wonodadi. Kemudian saya sudah 27 tahun menjadi seorang Putri Kasih. Tentunya pilihan yang selama itu tuh ya menjadikan saya lebih bahagia memilih panggilan menjadi seorang suster. Bahagianya apa? Saya banyak saudara. Saya lebih bisa melayani banyak orang. Kemudian juga diri saya sendiri pun juga tidak lepas dari cintanya para suster di komunitas saya. Itu bahagianya. Ya kalau sukanya itu banyak, tapi dukanya juga nggak kurang. Dukanya itu kalau misalnya saya mendengar orang miskin yang butuh bantuan dan saya tidak bisa melayani. Bagi saya itu sebuah keprihatinan yang sangat mendalam. Kemudian juga ketika saya mengalami kesalahpahaman dengan sesama suster. Tetapi saya juga bahagia karena dari kesalahpahaman itu kami ini sudah terbiasa. Sehingga perasaan maaf satu sama lain itu terjadi dan kami akhirnya ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Itu saya senangnya di situ dan saya bisa bergaul dengan banyak orang, banyak beda usia, beda suku, bahkan beda negara, beda bangsa.
itu bagi saya sangat menyenangkan, membuat hidup itu senantiasa disegarkan. Itu ya. Ya, untuk saat ini saya diberi tugas oleh provinsi itu untuk menjadi pendamping calon-calon suster atau postulan. Saat ini ada 3 orang itu. Tapi selain itu saya juga ditugasi untuk menjadi koordinator ekologi untuk Serikat Putri Kasih itu. Dan saya juga diberi tugas untuk menjadi wakil ketua Yayasan Santa Luisa. Itu seperti itu tugas-tugas yang saat ini sedang saya jalani, sedang saya lakukan untuk itu. Ya, pada dasarnya memang saya juga senang untuk mendampingi orang muda, karena saya ini ya memang orangnya tua, tapi jiwanya itu ya berusaha untuk muda. Suster, terima kasih atas penjelasannya. Tapi seperti kita tahu, kita sekarang ini kan lagi menghadapi pandemi. Iya. Lalu saya ingin tahu seperti apa Suster Putri Kasih ini dalam menghadapi pandemi. Pelayanannya itu seperti apa? Kan ruang geraknya juga semakin terbatas. Iya. Dan apakah harapan suster untuk anak-anak muda di zaman ini, terutama untuk anak-anak muda supaya bisa menanggapi panggilan dari hati mereka? Memang Arum, di masa pandemi ini banyak segala segi kehidupan manusia itu berubah. Demikian juga pelayanan para suster Putri Kasih, di mana sebelumnya kami ini aktif sekali mengunjungi orang-orang miskin yang membutuhkan, baik secara kesehatan, secara ekonomi, maupun peneguhan. Nah, sekarang memang menjadi kesulitan juga bagi kami. Tetapi bahwa apa yang bisa kami lakukan, kami usahakan. Antara lain, kami menambah waktu untuk semakin banyak berdoa untuk mereka. Dan juga untuk suasana pandemi ini, semoga cepat pulih normal seperti sebelumnya. Kemudian untuk pelayanan yang paling bisa kami jangkau itu untuk anak-anak asuh kami yang membutuhkan biaya. Kalau dulu itu mungkin SPP dan lain sebagainya, sekarang sudah banyak orang-orang yang terketuk hatinya untuk SPP dan lain-lainnya. Nah, kami sekarang ini juga mengusahakan bantuan untuk kuota mereka, karena sekolah mereka harus daring. Itu ya, mereka memang dapat bantuan dari pemerintah, tetapi seberapa jauh yang dijangkau kadang-kadang juga belum turun, kadang-kadang juga kurang. Ya, itu akhirnya kalau mereka kekurangan atau belum turun, biasanya kami bantu. Itu. Terus harapan saya untuk orang-orang muda zaman sekarang, setiap masa itu punya tantangannya tersendiri. Tapi saya juga tetap berharap ada banyak orang-orang yang membutuhkan hati kita untuk melayani mereka. Semoga banyak orang muda itu juga membuka hati untuk melayani Tuhan Yesus di dalam diri orang-orang miskin, supaya dunia ini menjadi semakin dapat dinikmati, terutama hadirnya kerajaan Allah di antara orang-orang kecil. Itu harapan saya. Dan semoga harapan mereka, orang-orang muda yang sudah tertutup hatinya itu, orang tua atau lingkungan itu juga bisa mendukung.
Itu sehingga panggilan mereka menjadi semakin kuat. Itu harapan saya. Juga bagi romo parokinya ya, harapan saya pasti mereka juga akan mendukung. Sejak tahun 2019, saya mendapatkan tugas perutusan studi di Kediri. Selama saya menjalankan tugas studi saya tinggal di komunitas para suster putri kasih di komunitas ini. Lingkungan yang nyaman, komunitas yang hangat, selalu gembira dan kondusif sangat membantu saya dalam menjalankan tugas perutusan studi saya saat ini. Segala kepenatan yang saya alami selama studi hilang karena kehangatan, kegembiraan yang saya dapatkan dari komunitas. Saya merasa bahagia dan bersyukur berada di tempat ini karena saya belajar untuk melayani mereka yang hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Maka saya merasa terpanggil menjadi suster putri kasih. Selama saya di tempat ini, saya berkembang dan bertumbuh dalam hidup panggilan saya. Sabda Tuhan menguatkan saya, Yesaya bab 6 ayat 8. Inilah aku, utuslah aku. Di mana Tuhan mengutus saya, disitulah saya diutus. Yang membuat saya bahagia tinggal di Postulan adalah saya bisa melatih diri saya semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang paling membahagiakan bagi saya adalah saya merasa saya sangat dicintai oleh Tuhan dan sangat dicintai oleh sesama. Saya juga tidak tahu mengapa Tuhan menempatkan saya di sini, tetapi saya yakin Tuhan mempunyai rencana yang sangat luar biasa untuk diri saya dan untuk orang-orang yang saya cintai. Hai! Jangan pernah takut untuk memutuskan sesuatu, terutama untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena semua ada tantangan. Nah guys, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Seperti yang kita sudah dengar tadi, bahwa kepedulian sangat diperlukan, terutama dalam kondisi seperti saat ini. Marilah kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Beranikah atau maukah kita peduli terhadap orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan? Dan sebagai kaum muda, ayo kita tanggapi panggilan Tuhan bersama-sama Putri Kasih Indonesia.